Halo ya Kak Oca. Sulsel masyarakat Sulawesi Selatan. Ada berita apa yang menarik ini? Ini masih fokus untuk perbaikan jalan. Kita tahu bahwa memang infrastruktur di daerah ini sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat. Yes. Nah, di Kabupaten Maros ini ada sekitar 390 sekian jalan rusak. Ini terjadi di 14 kecamatan di hampir Kabupaten semua. Maros. Nah, ini mulai dari ringan hingga kerusakan berat dan terparah itu di Kecamatan Tompo Bulu. Kita tahu memang Kecamatan Tompo Bulu ini juga masuk kawasan konservasi hutan, makanya untuk pembangunan infrastruktur utamanya jalan di sana ini cukup sulit juga. Nah, dari kerusakan tersebut yang terjadi ada banyak faktor yang memang mengakibatkan. Pertama yang memang genangan air. Kita tahu kalau hujan biasa air itu hanya tergenang di jalanan, tidak ke drainase yang ada, kemudian ditambah lagi tonase truk yang bermuatan berat juga menjadi penyebab jalan rusak di Kabupaten Maros. Nah, sebenarnya untuk perbaikan jalan rusak itu membutuhkan anggaran sekitar 985 miliar untuk perbaikan sekitar 300 jalan rusak itu. Nah, sementara untuk APBD saja ini untuk Maros ini sangat kurang untuk pembangunan jalan. Untuk tahun ini saja hanya sekitar 28 miliar. 86 miliar bersumber dari DAK dan DAU. Tentu ini hal yang timpang antara kerusakan jalan dengan anggaran yang tersedia, dan hal ini sebenarnya hampir sama yang dialami oleh seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nah, bergeser di Sinjai juga ada 2 desa di Sinjai ternyata belum pernah tersentuh aspal sejak Indonesia merdeka. Nah, ini katanya dari warga masih tanah alasnya belum pernah disentuh apapun, pengerasan dan sebagainya. Makanya ini sangat mengganggu karena karena jalan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk ke pasar, ke sekolah dan aktivitas lainnya. Nah, ketika hujan ini sangat berbahaya karena licin. Kita tahu kalau tanah terkena air hujan ini tidak bisa mengerem biar kendaraan, justru meluncur terus. Makanya ini dari warga setempat meminta ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Sinjai karena menurut mereka juga membayar pajak. Kenapa mereka harus dianaktirikan mungkin dari segi pembangunan. Nah, bergeser dari Sinjai di Kabupaten Bulukumba ada kasus demam berdarah di Bumi Panretaropi yang mengkhawatirkan. Nah, tercatat dari 1 Januari hingga Maret 2024 ini ditemukan 154 kasus demam berdarah, dan kasus ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 149. Bahkan terbaru ada 2 anak meninggal dunia karena DBD. Ini usianya masih 8 tahun dan 5 tahun. Dan makanya sebagai penanggulangan Dinkes Bulukumba ini meminta masyarakat untuk perhatikan 3M yang memang untuk mencegah dari penyakit demam berdarah. Nah, bergeser di Sidrap ada kasus prostitusi di bulan Ramadan. Jadi ada 12 pelaku prostitusi yang ditangkap, 5 laki-laki dan 7 perempuan. Laki-laki ini merupakan mucikari, sedangkan 7 perempuan ini merupakan memang perempuan PSK, dan ini mereka menawarkan dirinya melalui aplikasi micet. Untuk tarifnya ini hanya 200.000 sampai 300.000. Dan sekarang para pelaku ini sebenarnya bukan warga asli dari Sidrap, melainkan orang dari Makassar dan Goa yang datang untuk bekerja sebagai PSK di Sidrap. Begitu Kak Oca yang terjadi susah. Ramadan lagi deh. Itu Kak, Ramadan masih ya. Iya, mau media apa? Terima kasih Kak sudah di